Ya, baik. Selamat pagi peserta didik semua. Pak sementara menunggu seluruh peserta ada di Zoom meeting. Dan hari ini kita akan bahas tentang peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, seperti yang sudah minggu lalu, sudah 2 minggu kita membahas dan mempresentasikan hasil kerja daripada peserta didik dalam bagaimana menggali, mencari, dan memberikan solusi atau merespon daripada suatu dinamika peran aktif lembaga penegakan hukum dalam memberikan jaminan keadilan dan kedamaian. Dalam rangka ini, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tentu penegakan keadilan untuk memberikan jaminan kedamaian itu tentu sangat dibutuhkan oleh lapisan masyarakat, terlebih khusus dalam kehidupan sosial. Di dalam NKRI ini sangat dibutuhkan sekali. Sehingga terjadilah sebuah dinamika yang membuat kedamaian itu tidak tercipta, baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Tentu itu sangat kita rasakan. Dan ini hal yang bukan lagi hal baru. Ini hal yang sangat umum yang kita ketahui bersama. Untuk itu, untuk bagaimana supaya kita bisa memperoleh jaminan kedamaian, maka tentu tidaklah mungkin tanpa keadilan, lalu kedamaian dalam konteks berbangsa dan bernegara kita capai. Tentu dalam rangka berbangsa dan bernegara, keadilan bagi seluruh masyarakat, seluruh warga negara, seluruh daerah, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, itu harus ada dalam konteks berbangsa dan bernegara. Untuk itu, peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian sangat dibutuhkan sekali. Mari kita akan ikuti dengan penjelasan-penjelasan singkat. Saya akan memberikan penjelasan sekaligus memberikan media pembelajaran bagi kita semua. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Satu, peran Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Anda tentunya sering sekali bertemu dengan anggota kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H. Mengadakan penghentian penyidikan. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. C. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak
tindak pidana. K. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. L. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan 5. Menghormati hak asasi manusia. Dua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, kita barusan mendengar peserta didik yang baik semua yang ada sedang mengikuti pembelajaran secara online. Mari dengan sukacita kita menerima materi pembelajaran hari ini untuk bisa menyerap materinya dengan baik. Sehingga kita di dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa mengetahui seperti apa dan bagaimana sistem kerja pihak penegakan hukum. Bicara menyangkut dengan penegakan hukum adalah bicara lembaga-lembaga kepolisian, lembaga-lembaga kejaksaan, lembaga-lembaga kehakiman. Nah, dengan pemerintah secara utuh. Jadi, ini peran untuk menegakkan hukum. Nah, tadi yang barusan kita ikuti beberapa penjelasan yang tentang bagaimana tahapan atau hierarki penanganan kejahatan atau penanganan dalam rangka penegakan hukum yang adil, merata, dan bermartabat yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian adalah lembaga peradilan, lembaga yang menegakkan keadilan. Lembaga yang menegakkan keadilan. Artinya, kepolisian berdiri dalam konteks sangat netral untuk tidak memihak kepada siapapun. Seluruh warga negara, golongan apapun, unsur apapun, agama apapun, etnis apapun adalah milik kepolisian. Sehingga kepolisian tetap berpegang teguh untuk memberikan jaminan kedamaian dengan cara menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kepolisian. Pertama, kepolisian mengambil tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang mana menurut peran dan tugasnya adalah polisi polisi bertugas menetapkan atau menangkap seseorang yang diduga. Lalu dalam dugaan itu orang yang diduga itu dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan lalu ditetapkan statusnya. Jika orang itu benar-benar salah, baru ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi kadang-kadang berkembang di masyarakat. Masyarakat awam menyatakan bahwa kalau seseorang yang diduga lalu dibawa ke kepolisian, itu dianggap sebagai orang jahat atau orang yang telah melakukan kejahatan. Belum tentu. Itu pandangan masyarakat umum. Tapi kalau pandangan hukum, setiap orang di mata hukum diperlakukan sama. Apalagi baru status dugaan itu belum tersangka. Baru status dugaan itu artinya orang itu belum memiliki status menjadi tersangka atau terpidana. Setelah diadili bahwa ada didukung dengan bukti-bukti yang autentik, lalu seseorang itu dinyatakan tersangka. Seperti dalam rangka penegakan apa? Penegakan keadilan hukum dalam rangka para pelaku-pelaku kejahatan seperti teroris dan narkoba, apalagi transaksi, trafficking, dan lain-lain kejahatan-kejahatan lain. Nah, itu untuk apa polisi melakukan penangkapan, penahanan, dan peradilan? Untuk bisa menemukan, menerapkan hukum yang berlaku, yang adil,
dan bisa memberikan jaminan keadilan hukum. Jangan sampai orangnya bersalah, tapi karena ada unsur kedekatan, karena ada unsur-unsur lain, atau ada tekanan lain, lalu orang itu yang bersalah tadi tidak divonis menjadi tersangka. Nah, itu tidak boleh, maka hukum itu betul-betul adil. Jangan sampai orang ini tidak bersalah, lalu karena kita kepolisian punya dendam tertentu, lalu tidak menegakkan keadilan. Keadilan penegakan hukum jangan sampai dijadikan sebagai tameng saja, sebagai topeng saja untuk menegakkan keadilan, tapi sesungguhnya keadilan itu tidak berlaku. Itu yang tadi Pak contohkan. Dalam salah satu contohnya adalah harus mengesampingkan unsur-unsur lain. Semua warga negara adalah milik kepolisian, dan kepolisian harus menerapkan supremasi hukum sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Andre pada minggu yang lalu. Setiap warga negara dalam rangka penegakan hukum harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Hukum sebagai panglima tertinggi dalam mampu menerapkan keadilan untuk menciptakan kedamaian. Ya, kalau ISIS, teroris, narkoba, trafficking masih ada di negara kita, wow, negara ini kacau balau, tidak akan aman. Anak bangsa nasibnya akan terancam. Kehidupannya bisa menjadi tidak karuan-karuan. Sehingga dengan adanya kepolisian dapat menegakkan keadilan. Itu berarti bahwa hukum itu harus perlu ditegakkan. Sampai pada titik pelimpahan ke kejaksaan, baru dinyatakan berkasnya sudah lengkap, atau dinyatakan barang buktinya lengkap, dan itu baru bisa dilakukan menjadi tersangka. Lalu dia belum sampai kepada terpidana, status menjadi narapidana belum, nanti melalui proses persidangan. Mari kita ikuti penjelasan singkat ini. Ya. Kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Ini mereka juga berperan Kejaksaan untuk Republik menegakkan Indonesia adalah keadilan. lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Ya, tadi yang saya sudah barang bukti yang cukup baru Republik bisa dituntut. Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Peserta Republik yang Indonesia. Berdasarkan mengikuti pembelajaran online mengamati secara cermat. Satu lembaga penegak hukum dituntut ini untuk nanti berperan bisa dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan soal ujian penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang berikut. A. Di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Ya, tadi penjelasan tadi itu adalah bagaimana cara pihak kejaksaan melakukan penegakan hukum di dalam ruang lingkup kejaksaan RI. Bahwa kejaksaan RI menangani dua jenis hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Hukum pidana yang sebelumnya Pak sudah sampaikan bahwa jaksa akan bisa melakukan penuntutan ketika barang bukti dari kepolisian telah lengkap atau menurut istilah dalam penyidikan dinyatakan P21. Baru jaksa melakukan penuntutan dan dilimpahkan ke kehakiman. Nah, itu prosedur untuk melakukan penegakan hukum yang adil. Kalau kepolisian telah melengkapi dokumen-dokumen dugaan calon-calon tersangka itu, tapi tidak didukung dengan barang bukti atau dua alat bukti yang cukup, maka kejaksaan berhak untuk menolak meskipun orangnya ditahan di kepolisian. Tapi kalau barang buktinya belum lengkap, menurut prosedur penanganan peradilan hukum akan dikembalikan ke kepolisian. Kalau sampai barang buktinya tidak terpenuhi, maka kepolisian tidak dapat melanjutkan proses hukum itu. Harus cari barang bukti yang mendukung kasus itu. Paling minimal harus dua alat bukti yang cukup. Dua alat bukti didukung dengan saksi-saksi. Dua atau tiga saksi yang bisa mendukung alat bukti itu, mendukung keterangan-keterangan itu, mendukung dugaan-dugaan itu, baru bisa diajukan ke pihak kejaksaan. Lalu kejaksaan melakukan tuntutan, dan setelah melakukan tuntutan bisa menetapkan orang ini melanggar pasal-pasal ini harus dituntut dengan sekian tahun, sekian bulan, atau sekian minggu dan sebagainya. Baru diajukan ke pihak kehakiman. Di sana baru ditetapkan atau dijadwalkan sidang dalam rangka sidang penuntutan, sidang pemeriksaan saksi, sidang pembelaan. Baru setelah itu baru hakim menyimpulkan seluruh keterangan itu disimpulkan, lalu dilakukan sidang terakhir adalah sidang putusan. Tidak sampai di situ. Setelah sidang putusan, baik itu pihak terdakwa ataupun pihak tersangka diberikan kewenangan bisa menyatakan putusan itu bisa diajukan keberatan. Kalau keberatan, maka harus melalui prosedur hukum, harus diajukan keberatan, melakukan banding. Kalau hukumannya 1 tahun atau 2 tahun oleh hakim, kalau Anda keberatan, banding. Lalu jaksa juga begitu. Jaksa bilang, umpamanya jaksa tuntut 5 tahun. Hakim putus 2 tahun. Jaksa merasa tidak puas, maka jaksa harus naik banding lagi. Jaksa bisa banding dengan hakim. Atas putusan hakim itu jaksa kalau tidak puas, dia kasih naik banding di Kejaksaan Tinggi atau dikasih naik menjadi status ke MA, bisa sampai di sana. Itu prosedur tahapannya. Jadi itu beberapa gambaran untuk bagaimana prosedur penegakan hukum yang adil. Dan hukum perdata juga demikian. Dalam bidang perdata juga demikian. Perdata itu adalah bahwa perdata itu bukan ada beda dengan pidana. Perdata itu adalah kasus tidak dapat mempidanakan orang, menyangkut dengan jual beli tanah. Kalau jual beli tanah dalam konteks ya walaupun perdata, jual beli tanah itu perdata, tapi kalau kita ambil orang pun tanah jual, itu namanya curi barang orang dan jual serahkan kepada orang lain, itu bisa masuk pidana. Dari perdata bisa berubah menjadi pidana. Itu. Jadi
itu perdata. Perdata menjadi bisa diajukan secara perorangan atau kelompok. Tidak harus melalui kepolisian. Bisa langsung di pengadilan untuk diajukan langsung dalam penetapan schedule dan dilakukan sidang pemeriksaan saksi, sidang sidang pemeriksaan pemeriksaan tergugat, penggugat diperiksa, terus sidang untuk mediasi, itu sebagainya. Perdata itu kasus apa? Kasus perdata menyangkut jual beli tanah, kasus menyangkut perceraian, kasus menyangkut apalagi. Itu masuk di perdata. Itu gambarannya. Dan kita akan ikuti lagi beberapa penjelasan berikut ini. Tolong diamati. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Ini kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat, serta wibawa hukum dan hakim akan pudar. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. A. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. B. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. C. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap dalam konteks penegakan hukum di lingkungan kehakiman, hakim itu mempunyai kekuasaan kehakiman yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, di dalam tubuh kehakiman itu ada di dalam tubuh kehakiman itu ada hakim agung, terus ada hakim atau hakim umum, terus ada kejaksaan agama, ada kejaksaan militer, ada pengadilan tata usaha negara, ada mahkamah konstitusi. Nah, itu masing-masing dengan dia punya perannya masing-masing. Kalau di dalam hakim agung itu, di bawah hakim agung itu melindungi ada beberapa peradilan umum, ada mahkamah agama, ada mahkamah militer, ada mahkamah pengadilan tata usaha negara, dan ada mahkamah konstitusi. Itu di bawah hakim agung. Sehingga setiap kasus yang diajukan sampai ke sana diselesaikan
secara bijaksana dengan mengedepankan supremasi hukum yang bermartabat. Sehingga kalau umpamanya Andre punya kasus entah kasus pidana atau kasus perdata, titik terakhir dalam peradilan itu adalah Mahkamah Konstitusi, MK. MK melakukan titik paling terakhir, melakukan peninjauan kembali. Ketika ada bukti-bukti baru, ada novum namanya. Ada hal baru yang ditemukan dalam dugaan-dugaan itu, maka harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau Anda rasa sudah puas, tidak perlu sampai di MK, tidak perlu sampai di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara itu berhubungan dengan perdata. Perdata mungkin bagian administrasi pemerintahan. Kalau hakim militer di dalam kehakiman militer itu khusus, itu hakim khusus yang menangani tentang pelanggaran tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh militer, para anggota-anggota militer di tubuh kepolisian atau di tubuh anggota militer TNI, itu ada di sana. Menyangkut dengan hakim agama. Hakim agama itu menangani tentang kasus-kasus menyangkut dengan kasus penodaan agama dan sebagainya. Itu di pengadilan agama. Terus pengadilan umum yang seperti kita ketahui. Oke. Hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan-pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum. Ya, cukup jelas ya. Setiap pengadilan di setiap tingkatan manapun, entah pengadilan negeri, entah pengadilan tinggi, entah sampai ke sampai di kejaksaan tinggi, atau ada di hakim agung, ada di meja hakim agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, ataupun Mahkamah Konstitusi sekalipun tidak dapat menolak pengajuan perkara, kecuali yang bisa berlaku hanya melengkapi dokumen-dokumen yang kurang, tidak dapat ditolak. Untuk memberikan solusi untuk melengkapi dokumen, ya, tapi ditolak dengan mentah tidak berlaku di dalam sistem penegakan hukum peradilan. Nah, gitu. Jadi itu beberapa gambaran yang kita dengar bersama tadi ya. Nah, oke. Tidak ada atau kurang, pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Ya, kalau yang calon advokat dapat dengar dengan baik-baik. Ada yang mau calon advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Oke, nah itu untuk jasa advokat. Nah, mungkin sampai di sini sesuai dengan janji kita. Ada yang mau memberikan presentasi tentang janji kita minggu lalu? Ada kok yang sudah siap? Andre, ada kawan-kawan yang sudah siap untuk mau presentasi? Hanya saya dengan Pak. Hanya saya dengan Pak, yang lain tidak ada. Oh ya, coba Pak kasih informasi. Tadi Dian itu informasi di grup katanya dia
tidak ada data katanya. Ya kita maklumi kalau ini pembelajaran online, dia resikonya begitu. Kalau memang data tidak ada, mau bagaimana? Nah, untuk itu pemerintah akan menyediakan barangkali kuota data internet dan sebagainya, sehingga nomor-nomor kontak tidak boleh diganti-ganti ya, Andre. Iya, Pak. Apalagi tahun depan tuh nomor kontak yang terregistrasi masuk itu tidak boleh diganti. Kalaupun ganti, konfirmasi ke lembaga supaya lembaga bisa bisa memfollow up atau merevisi data nomor kontak itu, supaya lembaga bisa membantu untuk itu. Nah, ini Mardi Belegur juga sudah masuk. Jangan sampai ada yang masih ada tersangkut di grup sebelah. Soalnya kita menggunakan breakout room. Ada ruang utama, istilah ada ruang utama, dan ini kita ada di ruang khusus. Setelah masuk ruang utama, operator akan membagikan kita ke ruang khusus di sini. Sehingga pembelajaran bisa berjalan. Oke, yang terlambat tidak masalah. Yang terlambat materinya sudah hampir habis. Nanti Pak akan share di setara daring, bisa putar di sana setara daring. Ya, sehingga bisa diputar kembali. Malam-malam bisa putar kembali untuk dengar materinya. Materi ini terekam oleh video, terekam oleh video kita, video dan audio. Nanti akan Pak sampaikan, Pak taruh di setara daring, di aplikasi setara daring untuk bisa diputar kembali. Kalau Andre koneksinya kurang bagus, tidak terdengar, setelah koneksi bagus bisa putar ulang. Mardi juga begitu dan kawan-kawan lain yang begitu. Yang terlambat hari ini dorang tidak masuk karena mungkin jaringan internetnya kurang, belum tersedia, bisa nanti diputar ulang. Itu akan Pak share. Mungkin ini Andre. Iya, Pak. Mungkin dari materi kita tadi ada yang mau ditanya menyangkut dengan peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Biar kita diskusi. Ada bertanya? Mungkin dari pengalaman Anda melihat peran lembaga penegakan hukum yang pernah lihat, ada yang mungkin terjadi ketimpangan dalam penegakan hukum, ataukah dalam hal tentang penegakan hukum yang baik dan sebagainya, entah baik itu perdata maupun pidana, yang memberikan jaminan kedamaian kepada masyarakat itu sendiri, kepada individu ataupun kepada siapapun. Kalau PK kalau PK itu apa, Pak? Peninjauan kembali, kan, Pak? MK bertugas melakukan tindakan atau penegakan hukum melalui proses peninjauan kembali. Mahkamah Konstitusi. Itu kita di dalam penjara. Itu kita di dalam penjara atau di luar penjara itu? Kalau PK. Peninjauan kembali kalau kita bicara dua konteks. Konteks pertama pidana dulu. Kalau pidana itu bisa tergantung masih ada di penjara, tergantung situasi. Orangnya sudah ditahan ataukah bisa juga orangnya belum ditahan. Umpamanya dalam persidangan pidana, dari mulai awal orang itu tidak ditahan sampai dengan proses hukum masih berlanjut, hak-hak hukum yang ditempuh oleh pihak terdakwa atau tersangka, dia masih melanjutkan proses tahapan-tahapan tempuh jalur hukum melalui mulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, naik sampai di Mahkamah Agung, naik sampai di sudah mulai mau titik terakhir mau naik ke MK. Selama putusan itu belum inkrah, belum ada hukum putusan tetap, belum diterima oleh seseorang tersangka ataukah baik itu penggugat atau tergugat, belum bisa diputuskan, berarti itu hak hukum. Kalau dipidana, orang itu belum bisa ditahan kecuali pihak kepolisian atau kejaksaan atau hakim yang berwenang itu meragukan orang itu takut melarikan diri, orang itu takut menghilangkan barang bukti, ya bisa ditahan. Tapi sepanjang
pihak penegakan hukum, baik polisi, baik tingkat kejaksaan, baik tingkat hakim, tergantung perkara itu di tingkat yang mana, itu penanggung jawabnya di situ. Kalau perkara masih di tingkat kepolisian, maka wajib kepolisian itu mau tahan atau tidak, itu dia punya hak. Kalau perkara sudah dari kepolisian sudah limpahkan ke kejaksaan, kejaksaan mau tahan atau mau lepas atau mau sidang biar orangnya di luar, dia sidang berjalan, itu dia punya hak. Itu dia punya hak. Terus kasusnya sudah dilimpahkan di kehakiman, tapi belum putus. Tapi kejaksaan punya hak. Karena belum ada putusan, masih dalam tuntutan jaksa. Itu tanggung jawabnya kejaksaan. Nah, titipannya di jaksa. Jaksa mau tahan atau tidak, itu dia punya hak. Tergantung tersangka atau terdakwa itu mengajukan mungkin tahanan kota kah atau penangguhan penahanan kah. Nah, sedangkan MK itu perkara paling terakhir. Kalau MK itu perkara paling terakhir. Ketika pengajuan perkara sampai di kasasi, sampai di Mahkamah Konstitusi, dia sudah turun, Mahkamah Konstitusi turun, kecuali ada bukti baru. Semua bukti sudah diajukan sampai di kasasi. Ada bukti temuan-temuan baru, maka Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan kembali. Mungkin ada tambahan bukti baru, entah satu bukti atau dua bukti yang baru. Yang tadi kemarin itu di setiap tingkatan belum dilibatkan di dalam. Belum dimasukkan di dalam. Terjadi penemuan baru. Terjadi bukti baru, melibatkan bukti baru atau saksi yang baru, tambahan baru, entah saksi baru kok, entah bukti baru kok, bukti surat menyurat kah, atau bukti benda kah, bukti baik itu bukti benda yang mungkin dicuri atau dikorbankan atau apa, atau ada penambahan saksi, itu baru MK turun untuk melengkapi, lalu MK mengambil keputusan. Itu gambarannya. Andre? Ya, Pak. Oke, Mardi ada? Oke. Masih ada, Andre? Oh ya Pak, itu saya Pak. Ya. Semoga esok lusa Anda bisa, kalau Anda tertarik bisa kuliah sarjana hukum supaya bisa jadi pengacara, bisa jadi peran untuk menegakkan hukum dalam memberikan jaminan keadilan. Kalau sudah jadi penegak hukum, nah harus betul-betul menegakkan hukum yang adil, jangan hukum yang timpang. Kadang-kadang saat ini, kadang-kadang orang bisa jatuh, bisa meninggalkan keadilan karena gara-gara unsur-unsur yang lain. Nah itu tidak boleh. Menyangkut yang Andre bicara tentang supremasi hukum, itu tidak boleh mengesampingkan supremasi hukum. Supremasi hukum itu bicara tentang panglima tertinggi dalam penegakan hukum. Hukum itu adalah panglima tertinggi yang tidak bisa ditawar-menawar, tidak bisa dibujuk, dirayu. Tidak bisa bermain mata. Hukum itu adil. Hukum itu sesungguhnya adil. Keadilan ada di tubuh hukum. Itu ya, Andre? Ya. Oke, Mardi, kalau Anda terlambat nanti Anda bisa putar kembali di setara daring. Saya kira cukup ya. Yang kawan-kawan yang mau presentasi tidak masuk, atau Mardi mau presentasi, nanti Mardi ketemu wali kelas Ibu Vivi akan mendampingi ya. Nanti setelah ini ketemu Ibu Vivi wali kelas, supaya Ibu Vivi akan mendampingi, Anda bisa akses itu secara daring. Saya kira ini cukup materi kita. Singkat, padat, dan jelas. Yang penting Anda bisa mengerti sedikit, memahami tentang itu. Terima kasih ya Anda ya, sudah. Ya, Pak. Saya rasa Anda sudah sangat paham tentang hal ini. Oke, nanti minggu depan kita akan berjumpa. Kemungkinan besar akhir November kita akan ujian semester. Kita akan uji semester, akhir semester. Sukses ya Andre, sudah punya nilai 50% dari nilai UAS ya. Iya Pak.
Bisa dikumpul-kumpul nilai sebanyak mungkin. Mardi juga tetap semangat ya, karena Anda ini calon kelas ujian. Tidak boleh putus. Kalau Mardi ada di Kupang, kalau tidak bisa online karena data, datang offline saja tidak apa-apa. Datang offline. Nanti itu bisa ditempuh supaya Anda jangan ketinggalan. Saat ini hidup ada pilihan. Anda memilih, Anda mau memilih tertinggal atau memilih untuk bergerak cepat. Ya harus bergerak. Tidak usah terpengaruh duduk-duduk di rumah. Kalau ini hari saya tidak ada internet ini, data internet tidak ada, kuota tidak ada, sudah baik saya langsung ke sekolah. Saya online dari sana saja. Nah begitu, itu bisa dilakukan. Oke, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Tuhan memberkati kita dalam dalam mengikuti proses pembelajaran ini sampai pada kita sudah tinggal hitung bulan saja untuk ujian, jadi jangan sampai. Terus belajar. Akses setara daring kapan saja terus diakses dan belajar semua mata pelajaran yang sudah disediakan oleh Ibu Guru, Pak Guru. Kita kembali ke ruang utama. Tuhan memberkati kita dalam pertemuan kita hari ini.